Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Tutuguran dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Selain mengajar di program studi, saya mendapatkan amanah untuk mengajar mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Dan oleh karena itu, saya menghadapi sejumlah pertanyaan dari mahasiswa dari berbagai program studi. Pak, ngapain sih kami harus ngambil mata kuliah Bahasa Indonesia? Wong kami ini anak teknik kok, kami ini anak ekonomi kok, kami ini anak hukum, anak olahraga kok. Misalnya gitu ya, dengan redaksional yang bermacam-macam. Nah, oleh karena itu saya perlu memberikan pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me, Rahmat Tutuguran from Indonesian Language and Literature Department of Universitas Negeri Semarang. Besides teaching Indonesian major, I also get trusted in teaching Indonesian General course. That's why I got several questions from students from various major. Sir, why should we take Indonesian course? In fact, that we are technical students, economic students, law students, sports students. That's the example from the different and various delivery. Mengapa sih mahasiswa baik dari jurusan Bahasa Indonesia maupun jurusan-jurusan lain wajib mengambil mata kuliah umum Bahasa Indonesia? Tidak hanya di satu universitas, di setiap universitas di Indonesia, setiap mahasiswa harus mengambil mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Why every university student should or must take or learn Indonesian lecture? Not only one university, but in every universities in Indonesia. Alasan pertama adalah alasan yang bersifat praktis. Kita mempelajari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berbagai keperluan, baik keperluan akademis, keperluan sehari-hari, maupun keperluan-keperluan yang lain. First reason, practically, Indonesian language as a language communication in every need, both academic, everyday, and so on. Nah, dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita diharapkan bisa menyampaikan pikiran, menyampaikan perasaan, dan mengomunikasikan apapun yang kita rasakan itu kepada orang lain dengan lancar. By learning that, we are supposed to convey thought, feelings, and communicate anything to others smoothly. Nah, kebutuhan komunikatif semacam itu kan bukan hanya kebutuhan mahasiswa bahasa Indonesia. Well, it just so happens that such communication is not just a need for Indonesian language students, Tetapi kebutuhan hampir setiap manusia. Nah, karena kita tinggal di Indonesia yang mengikrari bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, ya kita mempelajari bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Itu ya. Nah, oleh karena itu nanti di mata kuliah umum bahasa Indonesia yang dipelajari ya banyak hal yang bersifat praktis. but the needs of almost every human being, because we live in Indonesia, which pledge that Indonesian is the language of unity. Yes, we study Indonesian as a means of communication. Therefore, later in the general course of Indonesian, many practical things will be learned. Misalnya tentang ejaan, menulis dengan ejaan, tentang memilih kata-kata atau diksi, tentang menuliskan kalimat, menulis paragraf, dan sebagainya. Itu hal-hal yang bersifat praktis. For example, about spelling, it is writing about spelling, about choosing word or diction, about writing sentences, about writing paragraph, etc. It's a practical thing. Nah, tetapi mata kuliah umum bahasa Indonesia itu tidak hanya bersifat praktis semata, tetapi juga bersifat politis dan ideologis. Bersifat politis kenapa? Bahasa Indonesia sejak 1928 itu telah diikrarkan sebagai satu bahasa persatuan ya bagi seluruh bangsa Indonesia. However, the general lecture course of Bahasa Indonesia is not purely practical, but also political and ideological. Why is it political? Since 1928, Bahasa Indonesia has been announced as a unified language for all Indonesian people. Nah,
Dengan mempelajarinya, kita berarti mengapresiasi ikrar yang sudah disampaikan oleh leluhur kita, para pendiri bangsa kita. Kita melestarikan maksud politik yang mereka ikrarkan pada tahun 1928 itu. By studying it, we mean appreciating the pledge made by our ancestors, the founders of our nation. We preserve the political because they pledged in 1928. Apa sih pentingnya kok kita perlu menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi kita sebagai satu bangsa? Bahasa Indonesia itu bukan hanya melancarkan komunikasi dari orang-orang yang latar belakang sosialnya berbeda. Bahasa Indonesia itu juga membuat kita sebagai satu bangsa itu memiliki identitas bersama. What is the importance of using Indonesian in our communication as a nation? The Indonesian language does not only facilitate communication from people with different social backgrounds, it also makes us as a nation have a common identity. Oleh karena itu, bahasa Indonesia itu baik langsung maupun tidak itu menumbuhkan nasionalisme kita sebagai satu bangsa. Therefore, the Indonesian language either directly or indirectly fosters our nationalism as one nation. Itu maksud politisnya. That is the political point. Kemudian maksud ideologisnya. Then the ideological point. Setiap bahasa itu memiliki nilai-nilai ideologis yang inherent terkandung di dalamnya. Every language has ideological values inherent in it. Ketika kita mempelajari bahasa Indonesia, maka kita juga secara langsung maupun tidak langsung mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa Indonesia. Then, when we learn Indonesian language, we also directly or indirectly learn the values contained in Indonesian language. Apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa Indonesia? What are the values contained in Indonesian language? Misalnya, egalitarianisme atau keyakinan bahwa anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain itu setara. For example, egalitarianism or the belief that one member of society is equal to another member of society. Itu ada inherent dalam bahasa Indonesia menurut saya. Kita bisa pelajari, kita bisa temukan dalam berbagai fitur kebahasaan dalam sistem bahasa Indonesia. It is there, inherent in Indonesian. In my opinion, we can learn it. We can find it in various linguistic features in the Indonesian language system. Nah, karena bahasa Indonesia meyakini bahwa masyarakat itu egaliter, maka kita dididik untuk saling mengapresiasi. Kita dididik untuk saling memahami, saling menghormati satu sama lain. So, because Indonesian believes that society is egalitarian, we are educated to appreciate each other. We are educated to understand each other, to respect each other. Nah, oleh karena itu, ketika kita mempelajari bahasa Indonesia, kita bukan hanya sedang belajar hal-hal yang bersifat teknis ya. So, because of that, when we learn Indonesian, we are not only learning about the technical things. Teman-teman, supaya kita bisa menulis, supaya kita berbicara dengan baik, supaya kita bisa membaca dengan baik, itu hal-hal yang bersifat teknis. So that we can write, speak and read well. That is the technical matter. Itu penting dipelajari dan memang dipelajari selama MKU Bahasa Indonesia. It is important to be learned and also indeed to be learned during Indonesian General Course. Tetapi di luar itu, kita juga mempelajari hal-hal yang bersifat politis dan ideologis. Ya, jadi hal praktis, hal politis, hal ideologis. But apart from that, we also learn about political and ideological. So, practical, political, and ideological. Itu yang membuat mata kuliah umum bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That is why it makes Indonesian General Course is needed to be learned by all of Indonesian students.
Hopefully this explanation is usable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.